Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rois Akia dengan NIM 2018-05-10-339. Saya di sini akan menjelaskan pengaruh sufisme dalam kultur masyarakat Tajikistan sebagai tugas dari mata kuliah politik Islam di Asia Tengah. Latar belakang dari pembahasan saya kali ini yakni kondisi geografis Tajikistan. Batas negara Tajikistan, sebelah utara ada negara Kirgistan, lalu kemudian di sebelah selatan ada negara Afghanistan, di sebelah timur ada Cina atau Tiongkok, dan di sebelah barat ada Uzbekistan. Ibu kota dari Tajikistan adalah Dushanbe dengan 90% wilayahnya adalah wilayah pegunungan dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sekitar 8.921.000 orang dengan kepadatan penduduk sekitar 57 orang per kilometer persegi. Bahasa resmi yang digunakan di sana adalah bahasa Tajik dan Rusia. Agama di sana mayoritas 98% adalah Muslim, dengan 95% adalah Sunni dan 3% adalah Syiah. Entah Syiah ini masuk Muslim atau tidak. Lalu kemudian Tajikistan memiliki fakta yang menarik karena Tajikistan adalah negara terkecil di Asia Tengah dengan suku mayoritas tentu saja suku Tajik. Walaupun sebagai negara terkecil, tapi juga ternyata Tajikistan adalah salah satu negara termiskin di dunia atau negara termiskin di Asia Tengah. Walaupun begitu, kultur masyarakat Tajikistan begitu luar biasa menakjubkan. Masyarakat Tajikistan memiliki satu nilai yang cukup bagus, yang itu memang diambil dari nilai yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam Islam, yakni memuliakan tamu dan menghargai makanan. Mereka menganggap bahwa tamu adalah berkah dan mereka begitu menghargai makanan. Terlebih Tajikistan adalah salah satu negara termiskin di dunia. Dan norma yang masih mereka pegang sampai saat ini bahwasanya laki-laki masih begitu dihormati. Feodalisme di sana masih begitu ketat berjalan. Kemudian bahasa utama yang digunakan oleh mereka adalah bahasa Tajik. Lalu kemudian yang kedua adalah bahasa Rusia tentunya. Bahasa Tajik di sana dimaknai sebagai bahasa Persia, namun ditulis menggunakan huruf Sirilik. Kemudian analisis kritis. Di sini saya menggunakan teori sufisme dan teori gerakan sosial. Sufisme sebenarnya adalah gerakan yang berakar dari tradisi mistis Islam, di mana sufisme dibangun di atas penyerahan diri dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sufisme atau tasawuf adalah integritas ilmu dan amal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan hati atau jiwa, sehingga pada akhirnya akan lahir akhlak yang terpuji dari penganut paham sufisme ini. Lalu kemudian teori gerakan sosial. Menurut Mario Diani, dia mendefinisikan gerakan sosial sebagai jaringan interaksi informal antara individu
yang jamak atau kelompok atau asosiasi yang terikat dalam konflik politik atau budaya berdasarkan identitas kolektif yang dibagi bersama-sama, seperti masyarakat Tajikistan tentunya dengan mayoritas suku Tajik. Dan implikasi dari sufisme yang ada di Tajikistan, implikasi sufisme terhadap politik Islam di Tajikistan begitu luar biasa, menakjubkan pula. Tidak kalah menakjubkannya dengan kultur masyarakat Tajikistan itu sendiri, di mana ketika masyarakat Tajikistan atau orang-orang suku Tajik masih berada di bawah kekuasaan Soviet, mereka betul-betul mempraktekkan sufisme, sehingga umat Islam yang melakukan praktek-praktek sufisme tidak ikut dibabat habis oleh pemerintah Uni Soviet yang saat itu begitu anti dengan agama, begitu menganggap agama sebagai candu dan penyakit bagi masyarakat. Lalu kemudian ketika Tajikistan sudah terbentuk dan telah menjadi sebuah negara yang merdeka, sufisme masih begitu mewarnai kehidupan masyarakat Tajikistan. Telah saya sebutkan tadi bahwa masyarakat Tajikistan begitu menghormati tamu, begitu menghargai makanan. Walaupun mereka negara yang begitu miskin, masyarakatnya begitu miskin, tapi mereka sangat menghormati tamu, mengupayakan apapun agar tamu tetap bisa diberikan suguhan yang terbaik. Dan walaupun masyarakat Tajikistan adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan menurut PBB, tapi di sana tidak terlihat adanya pengemis. Mereka lebih suka berdagang, lebih suka menahan lapar ketika dagangan-dagangan mereka tidak laku. Mereka lebih suka mempertahankan keimanan mereka, lebih memilih untuk mempertahankan ideologi mereka, muruah mereka, daripada mereka harus meminta-minta, merendahkan diri di hadapan manusia. Mereka lebih suka merendahkan diri di hadapan sang penguasa, sang pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya dapat disimpulkan bahwasanya memang sufisme sangat mempengaruhi kultur atau budaya dari masyarakat Tajikistan itu sendiri. Baik dalam budaya keseharian atau sehari-hari, ataupun budaya yang memang menyangkut pada politik. Akan tetapi tetap saja ada beberapa golongan yang karena melihat Tajikistan sebagai negara yang begitu kuat menganut sufisme, mereka berusaha, golongan ini berusaha untuk memecah belah Tajikistan. Mereka kemudian ingin Tajikistan berpecah, yang pada akhirnya masyarakat Tajikistan dulu sempat dilarang untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Akan tapi itu tetap tidak mampu membabat
agama Islam dari sana, karena sufisme berhasil mempertahankan Islam di hati, di dada umat-umat Islam yang berada di sana. Dan saya berpandangan di sini, jikalau praktek Islam bisa lebih luas dipraktekkan, tidak hanya di keseharian, tapi juga di politik, yang pada akhirnya umat Islam melek akan politik. Umat Islam di sana melek akan politik. Tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi lupa berhubungan dengan manusia. Saya di sini meyakini mungkin Tajikistan akan menjadi sebuah negara yang maju dengan pengaturan yang lebih bagus daripada yang terjadi untuk saat ini. Mungkin demikian dari saya. Ada salah kata, ada kurangnya, mohon dimaafkan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya, atas waktunya. Wassalamualaikum.